Universitas di Kubang, Unisbank, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank, hebat! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julius Garuradana dari Universitas Kubang, Unisbank, Semarang dengan nomor NIM 05520190 dari kelas F1 Akuntansi mata kuliah Pengauditan 2. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun. Pada awal video tadi merupakan sedikit penampilan dari profil kampus saya, yaitu profil Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas presentasi video ujian akhir semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang standar audit 560 peristiwa kemudian. Beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, tujuan, yang ketiga, definisi, dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan lapangan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan auditor dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat saya jelaskan pada menit-menit berikutnya. Lalu, yang kedua ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu ada definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah-istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan merupakan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dari pihak yang berwenang dan telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, di dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan.
Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan dan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang untuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Nah, laporan auditor ini tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan pada paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Lalu selanjutnya tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Di tanggal penerbitan laporan keuangan ini pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas dalam beberapa kondisi, dan tanggal penerbitan laporan keuangan ini mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Lalu yang terakhir yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor tersebut. Materi kita yang selanjutnya yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan. Tapi sebelum memasuki materi ini, saya ingin memberikan sedikit pengantar, yaitu prosedur yang dilaksanakan dalam aktivitas ini mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, prosedur itu tidak bersangkutan dengan siklus transaksi atau akun-akun spesifik. Yang kedua, prosedur itu dilaksanakan sesudah tanggal neraca. Dan yang ketiga, prosedur itu melibatkan banyak pertimbangan subjektif oleh auditor. Dan yang keempat,
Prosedur itu biasanya dilaksanakan oleh manajer audit atau anggota senior lainnya dari tim audit yang mempunyai pengalaman yang luas dengan klien. Ungkapan last but not least berlaku dalam penyelesaian audit. Jadi, keputusan yang diambil oleh auditor dalam bagian audit ini biasanya sangat penting bagi hasil akhir audit tersebut. Ini merupakan peluang terakhir bagi auditor untuk melangkah di atas tingkat transaksi dan mengambil pandangan holistik terhadap laporan keuangan serta menentukan bahwa hal itu merupakan dinamika bisnis yang mendasari. Sebagai contoh, dalam menentukan prosedur yang akan digunakan dan dalam mengevaluasi bukti yang diperoleh, auditor harus menyadari sepenuhnya risiko audit yang berkaitan dengan penugasan itu. Lebih lanjut, kesimpulan yang ditarik auditor dalam penyelesaian audit sering mempunyai dampak langsung terhadap pendapat yang dinyatakan pada laporan keuangan klien. Dalam menyelesaikan audit, auditor seringkali menghadapi kendala waktu yang ketat, terutama ketika klien berusaha mendapatkan tanggal yang paling cepat untuk penerbitan laporan audit tersebut. Meskipun waktu bukan merupakan mitra bagi auditor, namun auditor harus memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat pertimbangan profesional yang baik dan menyatakan pendapat yang tepat dalam situasi bersangkutan. Untuk tujuan pembahasan, tanggung jawab auditor dalam menyelesaikan audit dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, menyelesaikan pekerjaan lapangan, yang kedua, mengevaluasi temuan, dan yang ketiga, berkomunikasi dengan klien. Setelah menjelaskan aktivitas tersebut yang terlibat dalam penyelesaian audit, kemudian harus diberikan pertimbangan pada tanggung jawab auditor sesudah audit. Tanggung jawab ini bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Lalu kita masuk pada materi kita, yaitu menyelesaikan pekerjaan lapangan. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melaksanakan prosedur audit spesifik untuk mendapatkan bukti tambahan. Prosedurnya ada 5, yaitu yang pertama, melakukan review atas peristiwa kemudian. Yang kedua, membaca notulen rapat. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang keempat, mendapatkan surat representasi dari klien. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur-prosedur ini tidak harus dilaksanakan seperti dalam urutan yang tadi saya sebutkan, tetapi setiap prosedur akan saya jelaskan per bagian. Yang pertama yaitu melakukan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. SAS 1 menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang pertama mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, dan yang kedua terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Peristiwa-peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kemudian. Selama periode tanggal neraca berlangsung, auditor diwajibkan menurut GAAP untuk menemukan peristiwa kemudian, seperti yang akan saya jelaskan pada menit-menit berikutnya. Auditor juga tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan peristiwa kemudian yang terjadi sesudah pekerjaan lapangan berakhir dan penerbitan laporan audit. Nah, di dalam melakukan review atas peristiwa kemudian ada jenis peristiwa. Menurut AU 6560.03 dan .05 menunjukkan bahwa ada 2 jenis peristiwa kemudian, yaitu yang pertama, peristiwa kemudian jenis 1,
yang memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh dari peristiwa kemudian jenis 1 adalah realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang usaha dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Lalu penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Lalu peristiwa kemudian jenis 2 yaitu memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Contohnya yaitu contoh dari peristiwa kemudian jenis 2 adalah penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa. Lalu pembelian suatu perusahaan. Dan yang 3, kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Peristiwa jenis 1 itu memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sementara peristiwa jenis 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan, atau dalam kasus yang sangat material menyertakan data pro forma pada laporan keuangan. Lalu di dalam melakukan review atas peristiwa kemudian ada subbab yaitu prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Di sini auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal auditor yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama dengan mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan kewajiban yang belum tercatat, serta yang kedua dengan melaksanakan prosedur audit yang akan saya jelaskan berikutnya yang ditetapkan dalam AU 560.12 atau mendekati akhir pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkan dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dalam situasi-situasi tersebut. Lalu yang kedua, menanyakan kepada manajemen yang bertanggung jawab atas hal-hal keuangan dan akuntansi mengenai setiap kewajiban kontingent atau komitmen besar yang ada pada tanggal neraca atau tanggal pertanyaan itu diajukan. Yang B, setiap perubahan yang signifikan pada modal saham, hutang jangka panjang, atau modal kerja sampai tanggal pertanyaan diajukan. Yang C, status saat ini dari pos-pos yang sebelumnya dipertanggungjawabkan atas dasar data sementara, pendahuluan, atau tidak konklusif. Yang terakhir, apakah setiap penyesuaian yang tidak biasa telah dilakukan sejak tanggal neraca. Lalu melanjutkan yang tadi, poin ketiga, yaitu membaca notulen rapat Dewan Komisaris, pemegang saham, dan komite lainnya yang sesuai. Selanjutnya, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Lalu mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang terakhir, auditor harus melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi-situasi itu. Menyambung yang tadi yaitu periode setelah tanggal neraca, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Di sini auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa
Seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Lalu, auditor juga harus melakukan prosedur yang disyaratkan yang sudah saya sebutkan tadi, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Di sini auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang tiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Lalu, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh yang saya sebutkan tadi, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor juga harus menentukan apakah setiap peristiwa telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu subbab yang terakhir dari melakukan review atas peristiwa kemudian yaitu pengaruh terhadap laporan auditor. Di sini auditor kelalaian untuk mencatat atau mengungkapkan secara tepat peristiwa kemudian dalam laporan keuangan akan menimbulkan penyimpangan dari laporan standar auditor. Tergantung pada materialitas, auditor juga harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar karena laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di masyarakat umum. Subbab berikutnya dari materi menyelesaikan pekerjaan lapangan yaitu yang kedua, membaca notulen rapat. Di sini notulen rapat memegang saham dewan komisaris dan subkomitenya seperti komite keuangan dan komite audit dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikasi audit. Sebagai contoh, dewan komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury, pembayaran dividen tunai, atau penghentian lini produk. Masing-masing situasi ini akan mempengaruhi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan bahwa semua notulen rapat dewan yang diadakan selama periode yang sedang diaudit dan selama periode dari tanggal neraca sampai akhir pekerjaan lapangan harus diserahkan kepadanya untuk direview atau ditelaah. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikasi auditnya. Misalnya, informasi yang dipelajari dari catatan itu dapat menyebabkan auditor mengubah pengujian substantif yang telah direncanakan atau meminta klien untuk menyertakan pengungkapan peristiwa kemudian dalam laporan keuangan.
Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus dokumentasikan dalam kertas kerja. Subbab yang ketiga yaitu mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. FASB atau Financial Accounting Standard Board yang merupakan organisasi nirlaba independen yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan nirlaba dan organisasi nirlaba di US. Dalam SFAS 5 mendefinisikan kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan, kontingensi keuntungan, atau kerugian yaitu kontingensi kerugian yang akan diperoleh apabila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Kontingensi keuntungan seperti klaim oleh klien terhadap pihak lain atas pelanggaran patent hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil bagi auditor karena menurut GAAP hal itu biasanya tidak akan dicatat sampai terrealisasi. Kontingensi kerugian di pihak lain seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor, tergantung pada evaluasi yang subjektif atas kemungkinan pembayaran masa depan. GAAP mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus yang pertama dicatat sebagai kewajiban kontingen, yang kedua diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau yang ketiga diabaikan. Kontingensi ini meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak, pajak penghasilan, jaminan produk, jaminan kewajiban pihak lain, dan litigasi, klaim, serta penilaian. Kepentingan auditor terhadap kewajiban kontingen ini tidak terbatas pada penyelesaian audit. Selama pengujian audit dan terutama dalam pencarian kewajiban yang tidak tercatat, audit harus waspada terhadap kemungkinan adanya kewajiban kontingen. Selanjutnya, ketika membaca notulen rapat Dewan Komisaris dan mereview kontrak, auditor harus melihat situasi yang dapat menunjukkan kontingensi yang harus diselidiki. GAAP tidak merinci persyaratan audit atas semua kontingensi, akan tetapi GAAP telah memuat persyaratan untuk mengaudit litigasi, klaim, dan penilaian. Persyaratan ini biasanya dipenuhi pada saat menyelesaikan audit karena auditor ingin agar masalah bukti diperoleh sedekat mungkin dengan akhir pekerjaan lapangan. Di dalam mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian, ada pertimbangan audit yang dimana SAS 12 menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang yang pertama, eksistensi kondisi, situasi, dan serangkai situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian. Yang kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Yang ketiga, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Karena biasanya LCA berada dalam pengetahuan langsung manajemen, maka manajemen merupakan sumber utama informasi tentang hal-hal tersebut. Dengan demikian, auditor harus yang pertama melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen tentang arti identifikasi LCA. Yang kedua, mendapatkan dari manajemen suatu uraian dan evaluasi atas LCA yang terjadi pada tanggal neraca. Dan yang ketiga,
mendapatkan kepastian dari manajemen lebih baik dalam bentuk tertulis tentang eksistensi setiap klaim yang belum ditegaskan. Di samping itu, auditor juga harus memeriksa dokumen yang dimiliki klien mengenai LCA. Auditor juga dapat memperoleh informasi tentang LCA melalui pembacaan notulen rapat Dewan Komisaris, kontrak dan perjanjian pinjaman, serta jawaban konfirmasi bank mengenai jaminan pinjaman. Selanjutnya ada surat pertanyaan audit. Harus diakui bahwa biasanya auditor tidak memiliki keahlian hukum yang mencukupi untuk membuat pertimbangan yang jelas mengenai semua LCA. Jadi di dalam AU 337.08 menunjukkan bahwa surat pertanyaan audit kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Surat pertanyaan audit diilustrasikan pada gambar berikut. Surat itu harus dikirimkan oleh manajemen kepada setiap ahli hukum yang telah ditugaskan oleh klien dan telah memberikan perhatian yang cukup besar selama tahun berjalan pada LCA atau klaim signifikan yang belum ditegaskan yang mungkin bersifat material seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Surat itu harus meminta ahli hukum untuk menjawab langsung kepada auditor. Selanjutnya ada pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Ini dapat terjadi apabila jawabannya menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atau masalah yang dihadapi, terdapat yang pertama, probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan, atau yang kedua, masalah yang dihadapi adalah tidak material. Dalam beberapa kasus, jawaban ahli hukum dapat menunjukkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari LCA atau jumlah atau rentan kerugian yang potensial. Sebagai contoh, masalah yang dihadapi mungkin hanya berada dalam tahap awal litigasi dan mungkin tidak ada dalam pengalaman historis dari entitas dalam menghadapi litigasi yang sama. Dalam situasi ini, auditor dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan dipengaruhi oleh suatu ketidakpastian yang tidak rentan terhadap estimasi yang layak pada tanggal neraca. Jika ketidakpastian itu telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan, maka laporan auditor harus berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan tentang ketidakpastian itu. Penolakan seorang ahli hukum untuk menjawab surat pertanyaan audit merupakan pembatasan atas ruang lingkup audit. Tergantung pada materialitas dari pos-pos yang ada, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Auditor juga dapat memperoleh bantuan tentang LCA dari Departemen Hukum Klien. Akan tetapi, karena kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, maka bantuan tersebut tidak dapat menggantikan informasi pendukung yang tidak ingin diberikan oleh ahli hukum dari luar. Kita memasuki bab kita yang keempat, yaitu mendapatkan surat representasi dari klien. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi standar ketiga pekerjaan lapangan ini. Ini dapat dicapai melalui surat representasi klien yang umumnya dikenal sebagai surat rep AU 33 yang menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit
yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat tersebut. Representasi manajemen dapat berupa yang pertama, mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Yang kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman serta representasi manajemen. Surat representasi ini dapat menjadi pelengkap bagi prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, seperti yang ditunjukkan dalam bagian terdahulu, surat pertanyaan audit adalah sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan bukti mengenai LCA. Meskipun demikian, surat representasi juga dapat memuat pernyataan manajemen bahwa LCA telah dipertanggungjawabkan secara tepat dan tidak ada klaim atau penilaian yang belum ditegaskan yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, surat representasi dapat menjadi sumber utama bukti audit. Misalnya, apabila klien merencanakan untuk menghentikan suatu lini bisnis, auditor mungkin dapat mendukung peristiwa ini melalui prosedur audit lainnya. Dengan demikian, auditor harus meminta manajemen untuk menunjukkan niatnya dalam surat representasi. Jika suatu representasi yang dibuat oleh manajemen bertentangan dengan bukti audit lainnya, maka auditor harus menyelidiki situasinya dan mempertimbangkan realitas dan representasi yang dibuat. Sebagai contoh, representasi manajemen mengenai klasifikasi sekuritas yang ditahan sampai jatuh tempo mungkin bertentangan dengan penjualan sekuritas tersebut oleh manajemen. Di samping itu, berdasarkan situasinya, auditor juga harus mempertimbangkan apakah ketergantungan pada representasi manajemen ini berkaitan dengan aspek-aspek lain dari laporan keuangan yang sudah tepat dan dapat dibenarkan. Baik teman-teman, kita memasuki subbab kita yang terakhir, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Di dalam prosedur analitis disyaratkan dalam menyelesaikan audit sebagai review keseluruhan atas laporan keuangan. Di dalam SAS 56 menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan review keseluruhan, auditor biasanya membaca laporan keuangan dan catatan menyertainya serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan hubungan yang tidak biasa serta tidak terduga. Contohnya yang pertama, yang diantisipasi dalam perencanaan audit, atau yang kedua, diidentifikasi selama audit dalam pengerjaan substantif. Prosedur analitis kemudian diterapkan pada laporan keuangan untuk menentukan apakah ada tambahan yang tidak biasa atau tidak terduga. Jika terjadi hubungan semacam itu, maka prosedur audit tambahan harus dilaksanakan dalam penyelesaian audit. Prosedur analitis untuk review keseluruhan harus dilaksanakan oleh pribadi yang punya pengetahuan komprehensif mengenai bisnis dan industri klien seperti partner atau manajer audit. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan. Prosedur itu harus yang pertama diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang bisa diidentifikasi selama audit. Lalu yang kedua, didasarkan atas data laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui. Di dalam melakukan review keseluruhan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, data perusahaan dapat dibandingkan dengan yang pertama, hasil yang diharapkan entitas berdasarkan dinamika bisnis yang mendasarinya. Lalu yang kedua, data yang tersedia mengenai kinerja industri. Dan yang ketiga, data non-keuangan yang relevan seperti
unit yang diproduksi atau dijual, serta jumlah karyawan. Suatu review keseluruhan biasanya akan membandingkan kinerja keuangan suatu entitas yang dilaporkan dengan sasaran strategisnya atas pendapatan, pelanggan, dan pangsa pasar, atas efisiensi dari proses inti, serta kesesuaian ukuran non-keuangan dengan gambaran keseluruhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sebelum saya tutup video ini, saya ada sedikit kata-kata bijak, yaitu hidup kita bisa diibaratkan adalah sebuah paku yang masih tegak, dan palu adalah sebuah cobaan atau tantangan yang terus bertubi-tubi menghantam paku tersebut. Paku yang sudah bengkok tidak akan dipukul lebih banyak lagi, tetapi justru paku yang lurus akan dihantam terus. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih yang sudah menonton presentasi video saya hari ini tentang standar audit 560 peristiwa kemudian. Apabila ada kekurangan dalam video maupun kesalahan pada saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video saya berikutnya, dan jangan lupa like, komen, subscribe channel saya agar saya lebih giat lagi dalam membuat video. Thank you everyone.